Hari-hari ini gereja sedang menantikan untuk mempersiapkan diri memperingati kenaikan Yesus Kristus dan kemudian juga dilanjutkan dengan memperingati Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, biasa disebut juga hari lahirnya gereja. Yang menarik adalah bahwa kematian Kristus di kayu salib itu bukanlah karena Yesus tidak mampu menghindari dirinya dari serangan-serangan para pemimpin pemerintahan pada waktu itu, wali negeri maupun para pemimpin Romawi. Demikian juga pengkhianatan dari muridnya, Yudas Iskariot, dan juga strategi dari iblis yang berusaha juga untuk membunuh Yesus. Tapi kematian Yesus di kayu salib adalah rencana Allah, rencana Bapa. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah yang baik itu menjanjikan penebusan. Pada waktunya Yesus atau Firman itu menjadi manusia, anak Allah itu menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga dengan demikian manusia yang harusnya mendapatkan hukuman dosa, maka dosanya ditanggungkan oleh diri Yesus dan itu ditanggungnya pada waktu kematiannya di kayu salib. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah rencana Bapa. Jadi Yesus menggenapi rencana Bapa untuk mengampuni dosa manusia. Karena kasih Allah yang begitu besar, maka manusia yang berdosa yang harusnya mendapat hukuman dosa itu menerima pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu dikerjakan di salib, dikerjakan oleh Yesus sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan setelah kematian di kayu salib, Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Meskipun pada peristiwa ketika kubur itu kosong, sebelumnya juga para imam kepala atau para imam itu menyogok atau menyuap para pengawal Romawi untuk mengatakan kata-kata palsu atau kata-kata bohong bahwa mayat Yesus diambil oleh murid-muridnya sehingga tidak ada. Padahal kubur kosong itu sesungguhnya karena Yesus yang dikubur itu telah bangkit dan Yesus adalah Allah menjadi manusia itu bangkit dari kematian. Tapi menariknya juga di situ tidak diberitakan bahwa ada usaha-usaha untuk melawan daripada tipu muslihat ataupun kabar palsu daripada para imam maupun para pengawal daripada kerajaan Romawi itu. Tapi Yesus lebih fokus kepada menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi Yesus berkali-kali ya selama 40 hari menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk murid-muridnya tahu bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab itu bahwa Yesus yang dijanjikan itu akan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia sesuai dengan rencana Allah, rencana Bapa itu telah digenapi. Jadi sekali lagi kematian Yesus di kayu salib adalah rencana Bapa. Jadi tidak ada yang bisa mematikan Yesus kecuali kerelaan Yesus sendiri untuk sedia mati di kayu salib menebus dosa manusia. Memang itu pun masih menjadi sebuah persoalan bagaimana Yesus bisa menyediakan diri untuk mati di kayu salib. Tetapi kita tahu bahwa dosa manusia itu sebenarnya mengarah kepada Allah. Nah, kalau dosa manusia mengarah kepada Allah, maka berarti Allah harus menghukum dosa manusia. Dosa manusia itu bukan berarti bahwa manusia berhutang kepada iblis. Karena semua yang ada itu berhutang kepada Allah sebenarnya. Bukan kepada iblis. Dan Allah sendiri tidak berhutang kepada siapapun. Karena dia sempurna, Allah itu sempurna. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia berhutang kepada Allah. Yang bisa menghapus hutang dosa manusia, ya Allah sendiri. Bukan iblis yang bisa menghapus hutang dosa manusia. Karena Allah sendiri yang bisa menghapus hutang dosa manusia, maka Allah Tritunggal itu, ya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib. Jadi dosa manusia itu yang harusnya ditimpakan kepada manusia, itu ditimpakan kepada diri Allah sendiri. Dalam hal ini kita lihat ke dalam diri Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi manusia itu, firman yang menjadi manusia itu, yang menerima kematian di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian kita juga tahu setelah kematian tersebut Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit memberitahukan dirinya bangkit kepada murid-muridnya. Di situ pun kita masih banyak melihat persoalan. Misalnya saja ketika Yesus datang kepada murid-muridnya yang berada dalam ruangan yang tertutup. Ruangan itu tertutup, terkunci. Tapi Yesus tiba-tiba datang. Dan kemudian dikatakan
bahwa Yesus bukan hantu karena dia memiliki tubuh, memiliki daging. Dan kemudian diminta murid-muridnya juga menyentuh dirinya, menyentuh bekas lukanya. Jadi Yesus dalam tubuh kebangkitan itu benar-benar dia adalah sudah bangkit begitu, ada sebenarnya. Ya memang dalam tubuh kebangkitan. Tetapi ketika kita melihat juga murid-muridnya tercengang itu sebenarnya wajar saja. Jadi bagaimana bisa manusia yang memiliki tubuh itu bisa masuk tanpa diketahui dan juga bisa hilang tanpa diketahui begitu ya. Tapi betul-betul adalah memiliki tubuh yang jelas sama dengan kita juga. Tapi sekali lagi bisa hilang tiba-tiba, bisa juga masuk tiba-tiba, hadir tiba-tiba seperti itu. Ya, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan juga ya. Tapi kita bisa memahami bahwa memang ya Yesus adalah Allah ya, Allah yang menjadi manusia. Jadi dalam tubuh kebangkitannya ketika dia menjadi manusia berarti tubuh manusia itu mati gitu ya. Tapi Allahnya tidak mati karena memang Allah mengenakan tubuh manusia. Dan kemudian pada waktu Allah itu bangkit ya atau Yesus itu bangkit mengenakan tubuh manusia, tapi tubuh kebangkitan. Tapi bukan tubuh yang fana lagi. Nah, ini memang jadi pertanyaan juga bagi kita. Apakah ini bisa menjadi sebuah gambaran bahwa suatu saat nanti kita juga punya tubuh kebangkitan sebagaimana yang ditampakkan oleh Yesus. Ya memang kita tidak tahu. Kita juga tidak melihat bahwa Yesus menjelaskan bahwa tubuh kebangkitan itu seperti Yesus yang bangkit itu. Tapi yang jelas adalah ada tubuh kebangkitan seperti itu. Karena kita mendapatkan tubuh baru katanya begitu. Dan kalau Yesus adalah tubuh kebangkitannya, dia bisa melewati melewati tempat yang tutup sekalipun. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa percaya bahwa Yesus mati di kayu salib itu adalah bukan hanya karena bukti-bukti sebenarnya, tapi juga karena firman Tuhan. Jadi karena pekerjaan Yesus untuk menebus dosa manusia di kayu salib itu sudah dinubuatkan, dituliskan dalam Alkitab. Dari mulai kitab Kejadian, kitab-kitab para nabi, itu menunjuk kepada pengorbanan Kristus di kayu salib sesuai rencana Allah, rencana Bapa untuk menebus dosa manusia. Dan memang pada waktu itu murid-murid Yesus heran dan tidak percaya, tidak mengerti. Karena mereka berpikir atau berharap Yesus akan datang menjadi pemimpin politik yang membebaskan mereka daripada penjajahan Romawi pada waktu itu. Pada waktu itu kan, ya orang-orang Yahudi kan menjadi orang-orang yang berada dalam pembuangan, ya gitu. Mereka tidak merdeka, tapi berada dalam penguasaan dari pemerintahan Romawi. Tapi yang dimasukkan Yesus itu kedatangannya adalah bukan untuk membangun sebuah kerajaan politik, tapi menyatakan kerajaan Allah yang sudah datang. Karena kegelapan itu membelenggu manusia. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka iblis kegelapan membelenggu manusia. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib menembus dosa manusia, maka belenggu iblis itu dipatahkan, maka manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dimerdekakan. Setelah dikatakan, maka itu setiap orang yang mengerti firman Tuhan ini harus atau memiliki tugas untuk memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Jadi mereka yang percaya kepada pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan bertobat, dikatakan dosanya diampuni. Tapi mereka yang tidak percaya dan tidak mau menerima pengampunan dosa, dosanya tetap ada. Itu bukan haknya daripada para murid, tapi para murid itu diminta untuk memberitakan, memproklamasikan. Tetapi pengampunan dosa itu bukan dari para murid, pengampunan dosa itu berasal dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kemudian murid-murid diminta menantikan kuasa Allah untuk mereka memberitakan Injil. Jadi sampai Tuhan memberikan kuasa. Dan nanti setelah kenaikan itu dijanjikan, dan nanti pada waktu peristiwa Pentakosta, murid-murid mendapatkan kuasa Allah, yaitu dari Roh Kudus yang dicurahkan. Jadi yang dimaksud dengan sebagai pemberita Injil, yang kita lihat lebih tepatnya adalah manusia itu dipakai Allah. Jadi Allah lah yang memberitakan dirinya sendiri. Manusia dipakai Allah sebagai instrumen untuk memberitakan karya kasih Allah. Jadi manusia tidak perlu sombong karena dia menjadi pemberita Injil, menjadi orang yang melayani Tuhan. Tidak, karena dia hanya instrumen. Yang perlu dimuliakan hanyalah Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah Tuhan. Karena itu orang-orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu karena Roh Kudus. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan karena pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang memberitakan Injil Tuhan itu karena Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa mengatakan di dalam diri kita ada kekuatan, di dalam diri kita ada kuasa. Tidak. Tapi kuasa Roh Kuduslah yang memakai kita dan menyatakan diri kepada kita. Kuasa Allah itu menyatakan dirinya dalam hidup kita. Kita hanyalah instrumen, bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita mendapatkan penghormatan ketika menjadi instrumen daripada Allah yang baik, Allah yang Maha Kuasa itu. Itulah sebabnya orang-orang yang
mengerti tentang kebenaran itu, mereka dengan rela memberitakan Injil. Jadi pengabaran tentang pengampunan dosa itu kerelaan, bukan sesuatu yang terpaksa gitu. Apalagi kemudian mencari keuntungan begitu ya. Ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan kehebatan, kejayaan, tidak. Karena kita hanya instrumen gitu. Jadi orang yang memberitakan Injil itu harusnya memberitakan Injil dalam segala hal, bukan hanya kata-kata, perbuatan, firman Tuhan, seperti itu. Makanya kita menyebutnya orang yang bertumbuh dalam Tuhan itu menjadi saksi Tuhan itu, dia bertumbuh dalam firman Tuhan, dia punya komitmen kepada Tuhan, punya komitmen kepada sesama, ya, punya juga hubungan dengan Tuhan, ya, menjadi saksi. Tapi semuanya itu adalah karena Roh Kudus. Kita hanya bisa percaya pengorbanan Kristus di kayu salib itu karena Roh Kudus. Dan ketika kita percaya pengorbanan Kristus di kayu salib itu dan Roh Kudus mengerjakan itu, itulah sebabnya di situ karya penebusan Allah itu berlaku dalam hidup kita, menjadi pengalaman subjektif, mengalami pembaruan Allah. Ada pengampunan dosa. Ketika orang mengalami pengampunan dosa, itu ada pembaruan. Jadi agama itu tidak seperti sains. Kalau sains itu kebenaran itu di luar diri kita. Jadi tidak ada orang yang mengatakan ini kebenaran dari dalam diri saya, nggak ada. Kebenaran sains itu selalu dari data-data. Data itu di luar dari kita. Makanya dikatakan objektif. Tapi kebenaran agama, kebenaran iman itu adalah subjektif. Tapi tidak berarti kebenaran iman itu yang subjektif itu adalah omong kosong, mitos, tidak berguna. Semua orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan melihat pengalaman subjektif itu menjadi objektif, sebenarnya betul-betul nyata. Bagaimana kita tahu? Nah, kalau kita kemudian mendengarkan ya orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama, meskipun beragam, di sana ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu menyatakan bahwa itu ada peristiwa objektif. Jadi ada kejadian yang sama, ya. Tapi tidak bisa kita menetapkan generalisasi bahwa setiap orang yang mengalami itu harus seperti ini tidak. Tapi tetap saja kita bisa tarik ketika kejadian-kejadian dari orang-orang yang mengalami Tuhan itu menjelaskan tentang hal itu. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Jadi sekali lagi, mari kita menantikan ya kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, sambil dia terus memperingati kenaikannya dan juga peristiwa tentang Pentakosta, lahirnya gereja, dan kita menjadi saksi Tuhan, ya itu semuanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita. Biarkanlah Roh Kudus, kuasa Allah itu yang memakai kita. Dan jalanilah hidup ini, meskipun sesulit apapun, tetap Tuhan berdaulat. Meskipun kita tidak melihat, seakan-akan Tuhan berkarya, Tuhan berkarya, tidak ada tanda-tandanya, tapi tetaplah percaya. Karena iman memang tidak melihat, tapi dia percaya. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tentu tidak akan percuma, tidak akan kecewa. Karena Allah yang berdaulat itu akan menyatakan diri yang kepada kita semua.